jemaat Tuhan semua, pada pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita menyembah Tuhan. Sebab kita tahu kita punya Allah yang sangat indah, Dia yang termanis yang kita miliki. Mari sama-sama sembah Tuhan kita dengan segenap hatimu. Arahkan pandanganmu hanya kepada Tuhan. Sebab Kau yang terindah Tuhan, Kau yang termanis Tuhan. Kami mau sembah Kau lebih lagi Yesus.
terima sembah dan pujian kami Tuhan. Sebab hanya Kau Tuhan yang terindah buat hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, haleluya. Kami mau sembah Kau Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu Yesus, Yesus, haleluya. Tinggi nama-Mu Yesus, syukur bagi kemuliaan-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, Kau baik, Kau dahsyat, haleluya Yesus. Syukur bagi nama-Mu Tuhan, sebab Kau pemilik hidup kami Tuhan. Kau pemilik hidup kami Tuhan. Kami mau lebih lagi mencintai Kau, kami mau lebih lagi menyembah Kau Tuhan. Yesus, Yesus, dahsyat Kau Tuhan, haleluya Yesus. Lebih dari segalanya, Kau Tuhan, yes Lord. Kami mau lebih lagi Tuhan. Gak ada yang mau kami ingini Tuhan, hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan. Ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya Tuhan, dari segalanya, ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata, tiada artinya. Sebab ku ingin Kau lebih lagi Yesus. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya Yesus, haleluya Tuhan. Engkau Yesus, mas perak dan permata, tiada artinya. Sebab ku ingin lebih dekat lagi Tuhan, ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari jemaat Tuhan katakan, ku ingin lebih dekat lagi Tuhan. Ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Dengan keyakinan kita, mari kita katakan, jadikan ku hamba Tuhan, jadikan ku hamba setia kepadamu. Katakan dengan lebih sungguh lagi, jadikan ku hamba Tuhan,
Engkau dapati kami tetap setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau setia, kami mau tetap sujud di altar-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau mengerti setiap permasalahan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih sebab Kau pun setia dengan kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tak tahu Yesus, apa yang aku buat. Yang selalu berfirman, mari nak datanglah kepadaku. Yes Tuhan, dan kami mau datang ke hadirat-Mu Yesus. Pedulikan aku, ku datang Yesus, siap ikut segala bebanku. Mari jemaat Tuhan sujud di altar-Mu Tuhan. Di altar-Mu bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Mari yang berbeban berat sujud di altar-Mu. Yes Lord, di altar-Nya bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Kau yang ubah hidup kami Tuhan. Yes, Jesus. Baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Yes Lord, hanya di altar-Mu Tuhan. Sujud di altar-Mu.
yakin Bapa, sebab hanya di altar-Mu Tuhan ada sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang kami rasakan Tuhan. Ada kebebasan yang kami terima Tuhan. Ada pengampunan yang kami terima Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, hanya Kau yang mampu mengubah kami Tuhan. Mari dengan yakin, dengan iman, kita mau sujud kembali ke hadirat Tuhan. Sujud di altar-Mu Tuhan. Itu kerinduan kami Bapa. Yesus, sujud di altar-Nya Yesus Tuhan. Ku bawa hidupku, ku terima
sapa terlebih dahulu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hati kami penuh ucapan syukur Tuhan buat semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan perlindungan-Mu Tuhan bagi kami semua hingga kami ada sampai saat ini. Semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak bisa membalas dengan apapun yang kami punya untuk membalas semua cinta kasih Tuhan kepada kami, semua pengorbanan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya puji-pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan sebagai ucapan syukur, bukti cinta kasih kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya puji-pujian dan penyembahan kami menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Sucikan, kuduskan hati kami Tuhan. Layakkan kami untuk kami menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu. Pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa buat gereja kami Efrata. Tuhan memberkati gereja kami, gereja tempat di mana kami bisa memuji, memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Tempat di mana kami bisa berjumpa pribadi lepas pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa doa khususnya buat para pemimpin gereja kami, Bapak dan Ibu Gembala Sidang kami, Bapak dan Ibu Handoyolim. Tuhan berikan selalu kesehatan, kekuatan bersama kedua putrinya. Oh Tuhan, selalu ada dalam penyertaan dan perlindungan-Mu. Berikan selalu hikmat Tuhan, pewahyuan yang selalu baru buat Bapak dan Ibu Gembala Sidang kami. Oh Tuhan, agar dimanapun Tuhan, Bapak dan Ibu Gembala Sidang kami melayani, di situ banyak jiwa-jiwa yang dapat dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang dapat dimuridkan. Hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga membawa doa Tuhan buat Ibu Gembala Penasehat kami, Ibu Pendeta Trivena Karunia Jaya. Oh Tuhan, berikan juga kesehatan, kekuatan, damai, sukacita bersama keluarga yang ada selalu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga buat para hamba Tuhan full timer yang ada di Efrata ini. Oh Tuhan, kiranya melalui pelayanannya dapat memberkati banyak jiwa-jiwa, khususnya yang ada di Efrata, bersama dengan keluarganya, selalu dalam penyertaan dan lindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa doa Tuhan khususnya buat Women Ministry Tuhan. Oh Tuhan, biarlah Tuhan melalui Efrata Women Ministry ini Tuhan, kami menjadi wanita-wanita yang tangguh, wanita-wanita yang takut akan Engkau Tuhan, wanita-wanita yang mengasihi Engkau, dan menjadi wanita yang berdampak bagi rumah tangga, bagi keluarga, bagi sesama Tuhan, juga Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Sehingga kami memunculkan generasi-generasi ilahi, generasi yang takut akan Engkau, generasi-generasi yang mengasihi Engkau Tuhan. Melalui Women Ministry ini Tuhan, oh Tuhan, banyak jiwa-jiwa juga yang dapat dimenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan seluruh pengurus, seluruh staf yang ada di Women Ministry ini Tuhan, agar pelayanannya Tuhan berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa doa buat seluruh jemaat yang ada di Efrata, mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai ke lansia. Tuhan selalu menyertai, melindungi, menjadikan semua jemaat yang ada di Efrata ini jemaat yang mengasihi Engkau, jemaat yang cinta akan Engkau Tuhan, sehingga nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa doa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Oh Tuhan, kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami, juga kota kami Semarang Tuhan. Ada shalom di Indonesia, ada shalom di kota Semarang Tuhan. Berkati para pemimpin kami, mulai dari yang tingkat pusat sampai ke daerah. Juga Tuhan, berkati untuk pemilu nanti tahun 2024 Tuhan. Engkau sediakan para pemimpin yang takut akan Engkau, pemimpin yang mengasihi Engkau Tuhan.
sehingga tercipta Tuhan masyarakat yang adil, makmur, damai, sejahtera, sehingga namamu ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengar sebagian dari pemberitaan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Urapi kami semua Tuhan. Jadikan kami tanah-tanah yang subur, agar benih firman-Mu yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia, melainkan dapat bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan terima kasih Bapak Gembala yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Bapak Ibu Saudara, jika kita memanggil seseorang yang lewat gitu di depan kita, ya saya contohkan aja, misalkan saya mau manggil Pak Arif gitu. Hei Pak Arif, Pak Arif, hei Pak Arif. Ternyata Pak Arif tidak merespon dengan yang saya ucapkan, saya panggil. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyebabnya Bapak Ibu? Penyebabnya adalah karena mungkin dia tidak mendengar suara kita. Ya, ketika saya panggil tadi, Pak Arif, Pak Arif, Pak Arif gak dengar karena mungkin suara saya pelan gitu ya, jadi gak dengar. Suara saya gak kenceng sehingga tidak sampai ke telinga Pak Arif. Nah, atau mungkin Pak Arif pura-pura tidak mendengar, saudaraku. Ya, saya manggil sebenarnya dengar, cuma dia pura-pura aja gak dengar gitu kan. Bisa juga. Atau Pak Arif lagi sibuk memperhatikan yang lain. Nah, kalau kita memanggil dan tidak dengar, berarti kita harus berusaha lebih keras lagi memanggil. Ya, Pak Arif gitu ya. Nah, baru mungkin Pak Arifnya baru dengar, oh ya Pak Agus gimana? Nah, seperti itu. Nah, hari ini kita mau belajar dari Raja Daud, saudaraku. Ya, dari Raja Daud. Ketika Raja Daud berdoa, Raja Daud sampai berseru-seru kepada Tuhan. Ya, mungkin pergumulan hidupnya terlalu berat, ya. Raja Daud berseru kepada Tuhan. Nah, mari kita coba belajar di Mazmur 17 ayat 1 sampai yang ke-6, ya. Jadi begini bunyi firman Tuhan. Doa Daud, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang kau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendangkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Ya, ketika Raja Daud berdoa dan berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab, saudara. Tuhan mendengar. Ya, jadi kalau kita mau Tuhan mendengar apa yang kita doakan, mari belajar seperti Raja Daud berseru. Ya, apa itu sih berseru, saudaraku? Berseru itu memiliki arti memanggil atau menarik perhatian dengan suara yang nyaring, ya, berkata atau bersuara nyaring. Ya, ada effortnya, ada kesungguhannya, tidak menyerah. Ya, tidak menyerah. Seperti yang saya tunjukkan tadi di atas. Ketika saya manggil Pak Arif, kalau hanya mungkin jaraknya lumayan jauh, kalau saya cuma manggil Pak Arif, nah, Pak Arif gak dengar, saudaraku. Ya,
karena mungkin kurang keras atau ada perhatian lain. Ya, kalau sampai pura-pura tidak dengar itu kasus yang lain, saudaraku ya. Ya, tapi Daud sampai berseru-seru kepada Tuhan. Ya, karena Daud ingin Tuhan menjawab doanya. Ya, ada kesungguhan permintaan yang Daud harus kejar, ya. Harus sampaikan kepada Tuhan lebih. Ya. Dan Daud doanya dijawab oleh Tuhan, saudara. Ya. Bahkan Daud berani diuji oleh Tuhan. Ya. Ketika hidupnya benar, ya doanya dijawab Tuhan, ya dia melakukan sesuatu permintaan dengan sungguh-sungguh, ya. Daud belajar hidup dalam kebenaran, ya. Maka doanya akan dikabulkan oleh Tuhan, saudara. Di dalam Yakobus 5 ayat 16 berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, jadi syarat ketika doa kita mau didengar oleh Tuhan, kita harus belajar hidup benar. Ya, hidup benar seperti Daud. Daud hidup benar, saudara. Ya, ketika dia salah, ya, dia kembali bertobat dan belajar hidup benar. Ya. Di Mazmur yang Mazmur 17 ayat ketiga berkata tadi, saudaraku, Daud berani diuji, diperiksa hatinya bahwa dia benar-benar murni. Ya, tidak ada kejahatan dalam hidupnya. Dia taat kepada Tuhan, saudaraku. Nah, mari belajar dari Daud, ya, belajar dengan sungguh-sungguh berdoa berseru, ya, melakukan usaha supaya apa? Doa yang kita naikkan ke hadapan Tuhan diterima. Ya, Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Tuhan ingin seberapa besar kamu minta kepadaku. Ya. Saudaraku, kalau hari-hari ini doamu belum dijawab dengan Tuhan, oleh Tuhan, teruslah berdoa. Jangan pantang menyerah. Ya, jangan pantang menyerah. Terus minta kepada Tuhan, saudaraku. Apalagi di saat kita masih doa puasa 40 hari ini suatu kesempatan yang sangat besar, ya. Yang sangat besar buat kita untuk menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan lebih lagi, saudaraku. Lebih lagi mendekat kepada Tuhan, ya, berseru-seru kepada Tuhan. Saudaraku, saya waktu kecil itu saya mungkin masih SD, saudaraku. Bapak saya itu beliau seorang hamba Tuhan, ya. Beliau ketika waktu itu saya masih ingat gereja sedang dibangun, saudaraku. Gereja sedang dibangun, ya. Waktu itu tidak ada dana untuk menyelesaikan ini gerejanya yang jadinya seperti ini sekarang, saudaraku. Tapi di balik gereja yang jadi ini, prosesnya waktu itu ketika mau bangun tidak ada dananya, saudaraku. Ya, swadaya jemaat tidak cukup waktu itu. Ya, akhirnya Bapak mengajak keluarga, ya, terutama keluarga kita, ya, ibu dan anak-anak, untuk berpuasa. Ya, berpuasa, berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan, saudaraku. Ya, dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan jawab doa kita.
ya. Waktu itu belum ada zamannya gadget yang canggih, saudaraku. Jadi jangan bayangkan orang bisa mengirim gambar gitu ya, mengirim gambar terus bisa melihat, oh ini loh gerejaku seperti ini gitu kan, minta gitu kan. Enggak, saudaraku, itu tahun mungkin 90-an ya. Jadi belum ada semacam itu. Jadi masih buta lah untuk misalkan mencari donatur online atau apa gitu, susah, saudaraku. Ya, tapi waktu itu ketika kita berdoa ya, Bapak mengajar kita untuk ikut puasa ya, walaupun masih kecil kita nggak kuat, tapi kita belajar untuk ikut puasa ya, saudaraku, waktu itu. Ya, jadi doa dan puasa sekuat kita waktu itu anak kecil, tapi Bapak memang beliau berkomitmen ya dan konsisten ya, beliau doa puasa sampai full. Dan saudaraku, apa yang terjadi ketika Bapak dan keluarga sungguh-sungguh untuk minta kepada Tuhan ya, bergumul kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, akhirnya Tuhan buka jalan, saudaraku. Tuhan buka jalan ya, ada donatur yang gak tahu dari mana tiba-tiba bisa dapat channel dengan kita, dan akhirnya menutup pembangunan gereja ini, saudaraku. Sampai jadi seperti ini gerejanya. Ya mungkin beberapa pengurus atau jemaat pernah ke tempat ini, karena saya merit di gereja ini, saudaraku. Ya banyak dulu pengurus yang datang ke gereja ini ya. Jadi seperti ini jadinya gereja ini. Tapi saya menekankan bahwa ketika kita datang ya, berdoa, berpuasa, minta tuntunan kepada Tuhan ya, minta permohonan kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, berseru kepada Tuhan, Tuhan itu tahu, Tuhan itu menjawab, saudaraku. Ya, caranya macam-macam. Kita nggak bisa tahu caranya Tuhan. Ya kalau hari-hari ini mungkin Anda punya banyak sekali masalah, problem, ya mungkin masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, atau masalah apapun yang menekan hidup Anda. Ya teruslah mencari, berseru kepada Tuhan lebih lagi, saudaraku. Jangan pantang menyerah ya. Tuhan itu bisa menolong kita dari berbagai cara, saudaraku. Mungkin teman kita cerita dia ditolong lewat jalan A, teman kita yang lain jalan B, saudara kita yang lain mungkin jalan C, jalan D, macam-macam, saudaraku. Tapi intinya Tuhan itu akan menolong kita kalau kita berseru kepada Tuhan. Ya, hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan pasti jawab doa kita, saudara. Jangan takut, saudara. Karena keluarga kita pernah mengalami seperti itu yang saya sharingkan tadi. Tuhan jawab, saudara. Tuhan jawab. Jadi jangan takut. Dia Allah yang selalu peduli dengan hidup kita. Walaupun mungkin ada saatnya doa kita belum dijawab oleh Tuhan ya, saudaraku. Tapi Anda harus tetap percaya, beriman kepada Tuhan ya. Berseru sungguh-sungguh kepada Tuhan. Doa Anda pasti dijawab oleh Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin.
oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Saudaraku, mungkin hari-hari ini banyak pergumulan dalam hidupmu. Yakinlah, kalau Anda datang sujud menyembah Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Dia akan tolong saudara. Ketika Anda sudah angkat tangan, menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan yang turun tangan. Jaga hidupmu benar di hadapan Tuhan. Berseru minta pertolongan Tuhan. Tuhan pasti pulihkan. Tuhan pasti beri mujizatnya dalam hidup Anda. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu saudara. Jangan pernah khawatir. Jangan pernah khawatir. Karena Dia Allah yang selalu peduli dengan hidup kita saudara. Oh, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Saudaraku, sebuah kesaksian lagi dari keluarga saya ya. Jadi saudaraku, selama ini kan saya itu punya asma saudaraku ya. Sebelum pandemi pun memang saya punya asma. Jadi kalau subuh gitu biasanya kan sering kambuh saudaraku. Nah kalau kambuh itu pasti saya sering ke UGD Panti Wilasa ya, di Citarum ini ya, di Nebu saudaraku. Nah, itu sering. Nah kenapa saya cerita basic ini, karena begini saudaraku, ketika COVID itu orang yang punya asma kan agak riskan saudaraku. Jadi frekuensinya akan lebih berbahaya gitu kan ya. Jadi ketika COVID itu istri saya itu takut saudaraku. Wah ini asma, jangan. Dari ketakutannya itu saudaraku, istri saya itu justru dia lari mendekat kepada Tuhan. Ya, dia lari mendekat kepada Tuhan saudaraku. Dia semakin beriman, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika saya bangun malam-malam itu saudaraku, ternyata istri saya itu berdoa buat kami, ya, mengurapi kami dengan minyak urapan itu. Dia nggak tahu beli kayaknya saudaraku ya.
nggak cerita, ya saya tahunya oh ada gitu ya. Dia rutin saudaraku berdoa tiap malam, berdoakan kami sekeluarga. Jadi dari ketakutannya itu dia semakin mendekat kepada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan. Ya berdoa, minta pertolongan Tuhan. Ya supaya Tuhan melindungi kami. Tuhan menyertai kita saudara, keluarga kita. Dan apa yang istri saya lakukan itu Tuhan jawab saudara. Buktinya, maaf saudaraku, selama pandemi itu keluarga kami song saudaraku. Maksudnya song itu kita tidak kena COVID itu. Walaupun ada teman-teman hamba Tuhan, karyawan ya, banyak ada yang kena ya. Tuhan melindungi kami sekeluarga saudaraku. Dan saya percaya bahwa itu adalah hasil doa dan pergumulan istri saya. Nah saudaraku, ketika kita datang berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, minta pertolongan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa kita. Nah apapun masalahmu hari-hari ini, pergumulan hidupmu hari-hari ini, jangan pernah takut ya. Mari semakin mendekat kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran menurut firman Tuhan. Saudara, apa yang Tuhan sudah tetapkan. Mendekat kepada Tuhan. Tuhan akan pulihkan Anda. Tuhan akan menjawab segala doa-doa Anda. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Dia sanggup melakukan apapun. Kadang Tuhan itu menunggu kita loh, saudaraku. Menunggu kita untuk Tuhan tolong. Mari saat ini jangan keraskan hatimu ya. Kalau Anda butuh berseru, berlutut, minta kepada Tuhan. Lebih, berusaha lebih lagi. Dengan iman percaya, Tuhan pasti menjawab doa Anda. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari dengan imanmu, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari pagi ini mulai praktek, saudaraku. Datang berseru kepada Tuhan, bawa segenap masalahmu, pergumulan hidupmu kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup melakukan mujizat dalam hidup.
Bawa segala bebanmu dan Tuhan akan berikan kelegaan kepadamu. Tuhan berikan kelepasan, berikan mujizat kepadamu, saudara. Mari yang rindu dan mau berkomitmen untuk datang berseru kepada Tuhan, taruh tanganmu di dadamu, saudara. Mari berdoa bersama kepada Tuhan. Tuhan, kami mau lebih lagi mendekat kepadamu. Kami mau lebih lagi berseru kepada Engkau, Tuhan, karena Engkau mendengar apa yang menjadi seruan hati kami. Engkau yang menjawab segala doa-doa kami, bahkan yang tidak pernah kami pikir. Engkau menyediakan buat kami, Tuhan. Engkau jawaban segala doa-doa kami, seruan hati kami kepadamu, Yesus. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Mari naikkan doa-doamu kepada Tuhan pagi ini. Dia mendengar, saudara. Berseru lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi kepada Dia. Oh, dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan. Puji Tuhan, mari kita datang pada Tuhan dalam doa. Bapa, terima kasih buat minggu yang baru yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya satu minggu ini Tuhan pasti memberkati. Kami juga bersyukur kesempatan memuji menyembah-Mu. Pagi ini Tuhan memberkati semua yang sudah melayani. Tuhan melihat, Tuhan yang membalas luar biasa. Juga khususnya buat Pak Agus yang sudah sharing firman, Tuhan menjamah, memakai makin dahsyat. Biar hidup kami semakin dekat dengan Tuhan, makin banyak doa, makin cinta Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang minggu ini. Kami percaya tangan Tuhan bersama kami. Kami merasa dekat dengan Tuhan. Dan segala yang kami perlukan, Tuhan pasti ada membela kami. Kami masuki hari ini dengan sukacita. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.